Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera memenuhi hati kita dimanapun kita berada. Selamat berjumpa kembali dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 88 ayat 1 sampai 10. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hati dan telinga kami masing-masing dimanapun kami berada, agar kami dapat menangkap apa yang Tuhan firmankan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 88 ayat 1 sampai 10. Doa pada waktu sakit payah. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman, orang Esrahi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak Kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tindihkan kepadaku. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara merasakan jiwa saudara lelah? Mungkin lelah memikirkan hidup dan masa depan. Lelah karena merasa kesepian meskipun berada di tempat yang ramai. Lelah karena doa belum dijawab juga oleh Tuhan. Lelah memikirkan hal-hal yang negatif sehingga tidak bisa tidur. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat kita lelah. Semuanya itu akan membuat kita frustasi dan depresi. Bisa jadi membuat kita menjauh dari Tuhan. Daud pun mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Itu diungkapkan pada ayat 2-3 Mazmur 88. Daud berseru dan memohon agar Tuhan menyendengkan telinga kepada teriaknya. Dia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Dalam ayat 4 mengatakan, jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Daud kehilangan semangat untuk hidup dan kehilangan pengharapan. Dia merasa sendiri dan sepertinya Tuhan tidak menolongnya, meskipun dia sudah berdoa dan berseru serta memohon kepada Tuhan mengenai persoalan yang dihadapinya. Tetapi Daud tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 56 ayat 4-5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah,
Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menganggap bahwa orang yang beriman seperti Daud tidak boleh mengeluh pada Tuhan, mengungkapkan kekecewaan dan kesedihannya. Tetapi kejujuran dan keterbukaan di hadapan Tuhan adalah orang yang mempercayai Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberapa berat persoalan yang kita tanggung? Mari kita serahkan kepada Tuhan supaya kita mendapat kelegaan. Dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dalam Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap bertahan dalam penderitaan dan pencobaan. Karena kami percaya Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Engkau memberi kekuatan dan menambah semangat kepada yang lelah dan tak berdaya. Biarlah kami tetap mempercayai Engkau sebagai Tuhan yang sanggup menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh memberikan kita kekuatan dan berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam pembacaan firman Tuhan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.